Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan kembali bersama Jordi membawakan review untuk TWS dari Nokia. Nokia yang saya sudah lama sekali tidak mendengar suaranya. Oh iya, bukan suaranya sih, maksud gue tidak mendengar kabarnya. Jadi dia baru aja ngeluarin TWS. Sebenarnya kayak gue rasa dia bukan baru karena gue udah ngeliat beberapa orang udah nge-review. Cuma gue agak belakangan. Nah, TWS ini tuh dia punya 4 varian bahkan. Jadi gue emang dikasih coba untuk varian yang paling entry-nya. Dan I would say ini cukup oke. Ini salah satu TWS yang cukup oke yang pernah gue coba. Dan ini gue dapat warna yang lucu banget. Jadi kalau kalian ngikutin Lazy Gadget, kalian udah follow, harusnya kalian tahu gue udah bikin story, makanya di follow. Dimana ini tuh kayak warna kiwi. Jadi oranye sama hijau gitu. Itu tuh lucu banget. Jadi selain warna ini dia ada warna biru, hitam, merah, pink. Sama yang satu yang paling lucu itu adalah Hotline Miami. Jadi Hotline Miami itu kayak perpaduan biru sama pink. Anak Miami Heat pasti ngerti Miami Heat. Nah, kita ngomong dari segi packaging, ini sebenarnya simple banget. Gue nggak usah bahas terlalu banyak, karena dalamnya tuh dia cuma dapat ear tips sama manual book. Jadi nggak harus gue keluarin karena ear tips buat apa juga dilihat. Jadi dari sisi desainnya, ini kan bisa ngeliat ada tulisan Nokia di depan. Belakang dia pakai Type-C. Dan secara build quality, walaupun dia full plastik, ini sebenarnya masih cukup oke. Walaupun gue agak serem di sini, mungkin untuk hinge-nya itu sedikit agak patah-patah gimana gitu, nggak patah, ringkih. Gue nggak bisa ngomong ringkih sih, karena dia nggak sampai titik ringkih. Tapi ada kemungkinan patah, tapi tidak gede kemungkinannya. Jadi hampir reverse ringkih. Nah, entah bahasa apa itu. Oke, dan inilah TWS-nya. TWS-nya itu sekecil ini. Ear tips ini adalah ear tips yang nggak pernah gue temukan dimanapun, setipis ini. Dan ini emang kecil banget. Gue kira ini akan tidak bagus dalam masa isolasi suara, tapi ini bagus banget. Ini walaupun tipis, noise isolation-nya bagus banget. Jadi emang dia itu menusuk ke terdalam mungkin di telinga kalian. Nah, yang menarik dari TWS ini adalah berat ya. Berat dari TWS ini, untuk case-nya itu cuma di 30 gram. Sedangkan untuk TWS-nya sendiri per TWS itu cuma 4 gram. Which mean totalnya itu 38 gram. Yang berarti ini ringan banget. Dan kalau digunakan ini bakal nyaman banget. Untuk masalah warna gue sih udah nggak peduli ya. Maksud gue mending gue norak sekali yang nggak mau norak gitu, nggak usah setengah-setengah. Dan ini tuh bikin GR gitu. Orang kalau gue pakai gitu di mall tuh gue nggak tahu apakah orang tuh ngeliatin gue karena emang TWS gue norak atau memang gue cakep. Boleh nggak usah di-cut deh, nggak apa-apa. Biarin sekali-sekali cringe, biar mampus tuh orang. Oke, ngomongin TWS sendiri, mungkin kita akan bahas pertama connectivity. Connectivity gue nggak ada masalah, kalian tinggal search, dia itu udah ada di Nokia 3100 di settingan kalian. Kalau dari case kalian tinggal buka, dia akan langsung search. Kalau kalian masukin case, dia akan disconnect, which is normal thing. Tapi kalau kalian nggak bawa case-nya, kalian tinggal tahan selama 2 detik di touch control-nya, yang button based. Jadi salah satu hal yang gue suka dari touch control, kalau button based adalah tidak ada misclick. Jadi secara penggunaan yang gue sayangkan adalah tadi gue suka button based, cuma gue nggak suka sebuah TWS yang nggak datang dengan software. Jadi kenapa dengan gak adanya software itu sebuah hal minus buat gue? Itu karena kalian nggak bisa kustomisasi. Gue nggak perlu equalizer. Gue cuma perlu kustomisasi dari si touch controlnya ini. Dan ini berarti dia nggak ada kustomisasi, tapi secara fungsi satu kali secara standar play pause, next previous-nya kalian tuh tergantung ini previous, ini next itu 2 kali klik. 3 kali itu kalian masuk ke Google Assistant kalian dan kalau kalian tahan, which is a good thing, ini volume up dan volume down. Jadi tergantung kiri kanan. Dan gue suka banget sebuah TWS yang menghadirkan ada volume up dan volume down-nya. Terus ngomongin secara connectivity udah, baterai. Baterai menjadi sebuah letdown yang cukup tinggi di TWS ini. Bayangin, 2021 masih ada yang bikin TWS, baterainya cuma bertahan 2,5 jam. Dimana TWS lain tuh bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam. 2,5 jam. Dan dia itu bisa di-charge kurang lebih setahu gue 3 kali ya, berarti total kalian dapat 10 jam. Gue rasa 2,5 jam ini juga dikarenakan dengan desainnya yang kecil, jadi make sense kenapa dia itu bisa dapat 2,5 jam, tapi berarti ini lebih diarahkan untuk anak-anak muda yang memang di luar sana ya, naik MRT, naik kereta dan segala macam ya. Karena dia itu nggak ganggu telinga kalian, dia itu nyaman, gue seneng sebenarnya, dia long term banget, maksud gue. Untuk dipakai long term ini enak banget, ini nyaman banget dan ringan banget, nggak berasa, tapi long termnya quote unquote 2,5 jam. Kayak durasi-durasi yang lain gitu. Nah, ngomongin selanjutnya itu kita ngomongin masalah sound quality harusnya. Oh, sebelum ngomong sound quality, gue lupa kalau gue adalah duta tidur dengan TWS Indonesia.
Harusnya ini nggak usah dibahas. Bentuknya pipih, kecil, ringan, ini nggak akan ganggu telinga kalian sama sekali, which is approve untuk dipakai tidur. Ya, Duta, bisa disingkat nggak sih? Duta Tidur dengan TWS Indonesia, DTDTS. DTDT aja, Duta Tidur dengan TWS, DTDT. Oke, moving on, kita ngomongin masalah sound quality. Hal pertama yang gue rasakan dari awal gue nyoba ini, mid-nya itu bagus banget, mid-nya itu maju banget, vokalnya bagus banget. Soundstage-nya buat gue nggak di titik sempit banget, tapi nggak di titik luas juga, kayak di tengah-tengah, masih deket banget suara sama kalian. Bassnya itu atau low-nya itu bisa dibilang ada, dentumannya ada, bulat, cuman dia nggak bisa over dominate dan masih kalah sama mid-nya. Dan high ini tuh kalau di game tuh kayak support, tau nggak? Bukan support sih, support 5 kali ya kalau di Dota ya, dimana udah nggak ada duit, ya cuman ada, eksistensinya cuman ada untuk ngebantu. Nah, high-nya itu kayak gitu. High-nya itu hampir nyaris hilang menurut gue, hampir nggak ada di telinga kalian. Jadi ini tuh mengingatkan gue sama Enco W31, gue nggak usah lihat, apa Enco W11 yang pernah gue bahas, yang mid-nya itu bagus banget. Ini kurang lebih sama, tapi dia nyaman. Dan ini enak. Tapi secara delay, ini nggak bisa. Buat gue ini nggak bisa dipakai buat main game. Buat nonton film atau YouTube video aja, buat gue harus ditoleransi karena cukup terasa perbedaan antara mulut dan omongannya. Dari nonton YouTube video aja, gue udah nggak usah coba main game karena akan terasa tidak bisa dimainkan. Kecuali kalian emang orangnya lagging ya. Jadi kalau lagging kalian 100 millisecond, ini laggingnya untuk delay 100 millisecond, nah pas. Jadi kalian gerak, suaranya juga masuk, itu pas. Oke, mic quality. Aduh, gue lupa Oppo Find X2 Pro gue di bawah. Jadi nanti mungkin gue akan masukin suara gue aja ya saat ini, karena Oppo Find X2 Pro gue di bawah. Tapi sebenernya gue udah coba. Oke, halo semuanya, ini adalah suara dari Nokia E3100. Dan as I said, ini suaranya cuma dari kanan doang. Jadi ini adalah suara gue kalau normal, dan kalau kalian sedikit kerusuhan itu just lagi live streaming. Jadi kalau gue coba gedein suara gue kayak begini, harusnya akan jauh lebih jelas untuk kalian dengar suaranya dibandingkan suara gue yang tadi. Sorry sekali lagi karena tadinya waktu gue syuting, gue lupa bawa handphone gue untuk merekam mic Bluetooth ya. Jadinya gue harus pakai ini. Dan silahkan tulis komentar di bawah menurut kalian gimana suara dari Nokia E3100 ini untuk mikrofonnya. Nokia ini tidak bisa menghadirkan sebuah suara yang gue ekspektasikan. Pertama, mic-nya itu cuma ada di sebelah kanan, cuma ada di right earbuds, which mean kalian tuh harus ngomong agak keras, karena suaranya itu nggak cukup kuat untuk didengarkan. Terus kedua, suara itu masih terkesan robotik. Gue nggak menyarankan ini untuk kalian gunakan sebagai earphone yang dipakai regular buat telepon, kayak ada gebetan gitu ngajak telepon sampai tidur, tidak disarankan ya. Suaranya akan membuat dia ilfeel takutnya. Tapi kalau cuma urgent harusnya nggak masalah. Gue rasa itu aja sih ya, karena nggak lagi bisa gue bahas, tapi secara mic, no. Oke, jadi ini harganya itu di 500.000 ya. Ini di 510.000 kalau cek. Iya, kemarin gue cek di Shopee itu di 510.000 rupiah. Dan gue bisa bilang ini salah satu TWS yang overall bagus dan bisa masuk ke wishlist kalian. Secara audio quality gue suka, karena gue bisa denger vokal yang clear banget. Hanya clear, cuman emang nyaris nggak ada aja gitu. Bassnya itu cuman lebih dem tapi tidak mendominasi. Soundstage oke. Noise isolation-nya oke banget, walaupun di RTP itu cukup aneh, cukup tipis begitu. Suara oke, mic enggak. Desain gue suka banget, karena ini anak muda banget, dan ini emang kelihatan norak. Sekali lagi, saya merasa mereka melihat saya bukan karena TWS, karena emang saya atraktif. Terus, apa lagi ya? Gue sampai lupa. Delay enggak, dan apa lagi? Baterai sih, letdown yang cukup tinggi. Tapi itu semua harus dibayar dengan sebuah desain yang ringan dan kecil. So, I guess that's it. Tapi sebelum gue tutup ya, gue ada dua pengumuman buat kalian. Pertama, buat kalian yang mau dapet TWS ini, mungkin kita bisa samaan, kalian bisa follow coolpop.audio, karena dia itu lagi bikin giveaway untuk 5 TWS untuk 5 orang, jadi kalian coba follow aja. Karena di Coolpop Audio sendiri juga akan ada jadwal-jadwal diskon, mungkin kalian tuh diskon hunter gitu kan, hunter. Kalian bisa ngecek Instagram mereka di coolpop.audio, nanti semua teksnya ada di bawah. Buat apa gue jelasin namanya. Dan dia itu lagi ada namanya Puasel, Nokia Puasa Sale dengan diskon up to 79%. Tujuannya kenapa nggak diganti aja? Diskon up to 79%, gratis ongkir, dan ada voucher pembelian 100% yang biasanya tidak bisa digunakan di saat itu juga. Tapi kita tidak tahu, mungkin kalian cek dulu, mungkin bisa.
Ya, jadi mungkin aja kalian either dapat giveaway atau kalian dapat gratis ongkir, ya minimal gratis ongkir atau voucher 100% atau diskon up to 79%. But overall ini salah satu yang bagus. Gue pengen simpen, cuman gue udah punya banyak TWS lain, jadi mungkin ini akan menjadi pajangan aja, karena ini akan menjadi salah satu honorable mention gue untuk TWS yang mungkin orang perlu meet yang bagus. Oke, that's it untuk review Nokia E3100 ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow subscribe kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.